Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Normalia, NPM 21.12.5524 dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI, Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Langsung saja, di sini saya akan menjalankan tugas final tes mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu dosen pengampu Ibu Husnul Khatimah MPD. Di sini saya akan menjelaskan intisari dari video yang sudah Ibu berikan kepada kami, yaitu keterampilan berbicara dan keterampilan menyimak. Yang pertama, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara dengan bisa berbicara itu sangatlah berbeda. Kenapa? Benar, sangat berbeda. Karena keterampilan itu membutuhkan ahli, sebuah keahlian itu dilatih. Untuk menjadi terampil, kita tidak hanya bisa berbicara saja, melainkan kita harus berbicara dengan kualitas atau dengan profesional. Sedangkan kalau kita bisa berbicara, ya jelas itu sudah pasti bisa, karena semua orang bisa melakukannya. Tetapi sangatlah berbeda dengan keterampilan berbicara. Karena di keterampilan berbicara di sini kita akan diajarkan bagaimana langkah-langkah untuk berbicara dengan baik dan benar. Langsung saja, ada 3 kualitas untuk bisa terampil berbicara. Yang pertama, kualitas diri. Di sini kualitas diri juga terbagi-bagi. Yang pertama, menciptakan daya tarik atau aura pada diri kita sendiri. Di sini akan terlihat jelas berbeda antara kita berbicara di depan umum atau berbicara biasa. Karena di saat kita berbicara di depan umum seperti seminar, presentasi, itu sangatlah membutuhkan keahlian untuk berbicara. Karena disitulah kita akan terlihat bijaksana dan kita akan terlihat profesional. Di sini kita akan menjelaskan lagi, yaitu yang kedua, fokus kepada pendengar. Ya, itu sangat benar. Kenapa? Tidak hanya kita fokus kepada diri kita sendiri untuk berbicara depan orang atau depan umum, tetapi di sini kita juga fokus kepada pendengar kita, fokus kepada audiens kita. Karena di sini para audiens kita sangatlah bermacam-macam. Yang pertama ialah visual. Visual adalah memperhatikan apa yang dia lihat. Mungkin seperti pakaian kita atau apa yang kita bawakan, itu akan terlihat oleh audiens visual. Dia akan melihat, wah, sepertinya orang ini itu sangatlah terlihat. Yang kedua, logika. Ya, benar. Selain hanya melihat penampilan kita, di sini para audiens juga menggunakan logika. Di sini dia akan mendengarkan sambil mendata apakah apa yang kita sampaikan ini benar adanya. Seperti itu. Yang ketiga ialah perasaan. Perasaan untuk materi yang kita sampaikan. Di sini para audiens yang memiliki perasaan, dia akan merasakan, wah, entah benar, seperti itu. Yang keempat, imajinatif. Selain hanya melihat, mendata, perasaan, di sini juga para audiens ada yang berimajinatif.
dia membayangkan apa yang kita bicarakan. Dia akan membayangkannya, menggambar di otaknya, seperti itu ya. Lalu yang terakhir ialah bahagia. Di sini, para audiens yang bahagia, dia hanya merasa enjoy. Dia tidak mempedulikan pakaian apa yang kita pakai, atau dia tidak memikirkan, tidak membuang-buang waktu untuk memikirkan apa yang kita sampaikan, tapi dia merasa santai apa yang kita dengarkan. Masih di kualitas diri. Yang ketiga ialah menguasai proses. Menguasai proses di sini yang saya dapatkan ialah kita itu mempelajari, kita terus berlatih. Pelajaran-pelajaran tentang keterampilan berbicara atau pelajaran tentang seminar atau public speaking, di sini kita terus mempelajari apa yang sudah kita dapatkan dari materi-materi sebelumnya yang kita dapat. Kita kuasai prosesnya, kita latihan, kita latih, kita asah, akhirnya kita akan menjadi bisa. Yang keempat ialah kepercayaan diri. Ya, kepercayaan diri ini sangatlah diperlukan, karena tidak semua orang itu percaya diri. Maka di sini supaya kita percaya diri atau tidak gugup saat presentasi atau saat seminar berlangsung, maka yang kita perlukan ialah persiapan. Kita harus mempunyai modal. Kita harus menyiapkan materi-materi yang akan kita sampaikan. Maka dari itu, dengan adanya persiapan atau memiliki modal, kita akan paham materi apa yang akan kita sampaikan. Lalu berpikir positif. Jika kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk bisa berbicara di depan umum, maka kita berpikir positif. Kita yakin kita itu bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Hanya saja kita harus mencoba lagi jika gagal. Kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu tetap tenang dan saat seminar atau presentasi berlangsung menjadi lancar. Masih kualitas diri. Yang kelima yaitu performance. Performance ini ialah ingin terlihat. Maka dari itu kita harus terlihat bijaksana atau terlihat profesional seperti orang yang memiliki banyak pengetahuan. Maka dari itu pendengar akan menjadi tertarik kepada kita untuk mendengarkan materi apa yang akan kita bicarakan. Yang keenam, jangan lupa senyum. Atau 227, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Maka jadilah pribadi yang unik untuk berbicara di depan orang atau di depan umum. Berbicara dengan energik atau semangat, tapi tidak berlebihan. Tapi dengan energik di sini kita memberi motivasi, kita memberi semangat kepada pendengar. Materi selanjutnya ialah kualitas materi. Yang pertama tadi yang telah saya sampaikan ialah kualitas diri, maka yang sekarang adalah kualitas materi. Kualitas materi sangat membutuhkan keahlian khusus. Ada keahlian si pemateri yang sudah tersusun dengan rapi untuk mudah dipakai dan dipahami kepada si pendengarnya siapa. Ada materi yang sangat menarik tetapi pembawaan si pematerinya tidak menarik karena penyampaiannya mungkin kurang energik. Ada juga pematerinya menyampaikan materi yang tidak menarik tetapi itu sangat tertarik karena pematerinya sudah mempunyai keahlian khusus untuk menyampaikan materi tersebut sehingga tersusun dengan
rapi, dan mudah dipahami pendengarnya. Selanjutnya, kita harus memperhatikan siapa pendengar kita. Tidak hanya orang tua, tetapi anak-anak juga harus diperhatikan. Karena saat kita menyampaikan materi itu, misalkan kita menyampaikan materi kepada orang tua, ternyata di sana ada anak-anak, maka kita harus sesuaikan dengan anak-anak agar mudah dipahami. Atau kita ingin menyampaikan materi ini kepada teman-teman sefakultas, ternyata di sana ada orang tua, maka kita harus menyesuaikan dengan orang tua. Yang terakhir ialah kualitas cara penyampaian. Tidak hanya mulut saja yang bergerak untuk berbicara, tetapi wajah kita bisa untuk berbicara, atau anggota tubuh kita seperti badan, kaki, atau melakukan kontak mata kepada pendengar. Kita melakukan mimik wajah, karena saat kita berbicara dengan mimik wajah, itu akan menjadi daya tarik tersebut. Benar bukan? Tidak hanya saja mulut yang berbicara, kita memandang audiens, sehingga audiens itu merasa dia juga diperhatikan. Tidak hanya pemateri saja yang diperhatikan, tetapi audiens merasa diperhatikan, seperti itu. Atau kita ajak dia ngobrol kepada si audiens, bagaimana kabar kamu, atau siapa nama kamu, atau kita ajak para audiens saat mereka mulai jenuh, kita ajak untuk bermain atau bermain hal-hal yang menyenangkan seperti pohon pisang, pohon pinang. Yang selanjutnya ialah keterampilan menyimak. Penyimak yang baik biasanya akan menjadi pendengar yang baik atau penulis yang baik, atau juga menjadi pembaca yang baik. Menyimak adalah suatu kegiatan pada pikiran. Ada proses berpikir dan proses menganalisis. Dan ada macam-macam proses yang akan kita lakukan. Ada 5 tahap untuk menjadi penyimak yang baik. Yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, menginterpretasi. Yang keempat, menilai. Dan yang terakhir, yang kelima, memberi tanggapan atau respon. Yang pertama ialah mendengar. Mendengar di sini kita harus berfokus kepada satu suara. Kita akan berfokus kepada lawan bicara kita, atau kepada pemateri saat presentasi, atau saat seminar, atau kepada dosen dan guru. Di sini kita harus fokus kepada satu suara. Kita akan mengabaikan suara-suara yang lainnya seperti suara televisi, suara orang berteriak, suara burung, suara kucing, atau suara motor lewat, dan sebagainya yang akan mengganggu konsentrasi kita saat mendengarkan. Yang kedua ialah memahami. Di sini kita akan mengartikan setiap kata atau kalimat si pemateri atau lawan bicara kita. Yang ketiga ialah menginterpretasi. Menginterpretasi di sini adalah memberikan makna apa yang telah kita artikan dari sebelumnya atau yang telah kita pahami. Di sini kita akan memberikan makna apa yang terkandung di pembicara tersebut.
Yang keempat ialah menilai. Setelah kita memahami dan menginterpretasi atau memberikan makna, maka selanjutnya ialah menilai. Menilai di sini ialah mengevaluasi pendapat apa yang kita simak. Kita nilai dari keunggulan, kekurangan, dan kelebihan si pemateri tersebut atau apa yang kita dengarkan. Yang terakhir ialah memberikan respon atau pendapat. Di sini setelah kita lalui proses-proses sebelumnya, yang terakhir ialah memberikan respon atau pendapat atau menanggapi. Kita memberikan tanggapan apa yang sudah kita simak. Baik, sekian, terima kasih yang sudah saya sampaikan. Cukup hanya ini dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan pada diri saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.